Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami ada sampai pada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dan bukan hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mengandalkan Tuhan dalam perencanaan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17, saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya rencana dalam hidupnya? Saya yakin semua pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Dulu ketika lulus kuliah, kita pasti memiliki rencana untuk bekerja. Setelah bekerja, pasti ada rencana untuk memiliki motor, rumah, mobil, liburan, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Berapa banyak di antara kita berlaku seperti apa yang digambarkan dalam ayat 13? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bukankah kita sering memiliki rencana seperti itu? Tahun ini saya akan membuka usaha baru, atau tahun depan saya akan berjalan-jalan ke negara lain dan sebagainya. Ya, tidak ada yang salah dengan perencanaan kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau sendiri mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Segala sesuatu perlu rencana. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan pun perlu perencanaan yang matang. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, apakah rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak?
Yakobus mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam kehidupannya, namun sesungguhnya rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Segala rencana menjadi sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita boleh saja memiliki rencana yang luar biasa. Tetapi kembali lagi, serahkanlah rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoalah, jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan rencana saya, yaitu ini dan itu. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, sesungguhnya kita telah bersikap congkak dan sombong. Bukankah hidup kita hanya sebentar saja? Jika dibanding dengan kekekalan, hidup kita ini di dunia hanya sebentar. Bahkan Yakobus mengibaratkan hidup kita di dunia ini sebagai uap yang hanya kelihatan sebentar lalu langsung lenyap. Yang harus kita sadari adalah bahwa rencana kita mungkin adalah yang terbaik menurut kita, namun belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa rencana Tuhan itu pasti adalah rencana yang terbaik bagi kita. Ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, mungkin saja Tuhan tidak berkenan atas semua perencanaan kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan sedang membuat rencana yang indah bagi kita, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan mungkin akan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Rencana Tuhan mungkin akan membuat kita harus berkorban banyak. Tapi saya yakin bahwa rencana Tuhan itu selalu memiliki akhir yang indah. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, tetapi pada saatnya nanti kita akan mengerti. Mari kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus yang berkata kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Segala perencanaan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Maka setiap rencana yang kami rencanakan, semuanya akan berjalan dengan baik, karena kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat luar biasa ini tetap memberkati kami, tetap ada dalam diri kami, supaya hidup kami hanya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dan kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, aktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap langkah-langkah kami, setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan, akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk yang boleh bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.